Tahukah kamu bahwa Indonesia dinobatkan sebagai negara maju oleh Amerika Serikat pada bulan Februari yang lalu? Dan baru-baru ini ditetapkan juga Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas menurut Bank Dunia. Selamat pagi, saya Diki Okada Ambarita, di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Nuraidi dan Ibu Pika Silvianti MSI, akan membahas salah satu indikator negara maju, yaitu kemiskinan dengan judul penelitian Kajian Regresi Poisson, General Poisson, dan Binomial Negatif pada data kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah outline yang akan saya bawakan. Penelitian ini terinspirasi dari ke-17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang dikenal dengan SDGs. Penelitian ini akan berfokus pada poin pertama SDGs, yaitu no poverty atau tanpa kemiskinan. Penyebab kemiskinan secara sederhana disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada penelitian ini akan mencoba untuk menentukan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi jumlah kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah metode yang akan saya gunakan, yaitu regresi Poisson, regresi General Poisson, dan regresi binomial negatif. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengkaji model regresi Poisson, General Poisson, dan binomial negatif pada data jumlah kemiskinan suatu provinsi di Indonesia tahun 2016 sampai 2018, serta untuk menentukan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi jumlah kemiskinan suatu provinsi di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik dengan judul Statistik Indonesia 2017, Statistik Indonesia 2018, dan Statistik Indonesia tahun 2019. Berikut adalah pubah yang akan saya gunakan. Pubah tersebut terdiri dari 10 pubah numerik dan 1 pubah kategorik. Pubah kategorik terdiri dari 3 kategori yang nantinya akan diubah menjadi 2 pubah boneka, yaitu T 2017 untuk mendeskripsikan data tahun 2017 dan T 2018 untuk mendeskripsikan data tahun 2018. Alur penelitian diawali dengan eksplorasi data untuk melihat karakteristik umum dari data. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan multikolinialitas untuk melihat hubungan antara pubah penjelasnya. Yang ketiga, dilanjutkan oleh regresi Poisson, lalu dilanjutkan oleh regresi General Poisson, dan terakhir regresi binomial negatif. Kemudian, ketiga metode tersebut akan dibandingkan menggunakan nilai IC dan BIC untuk menentukan model terbaik beserta informasi mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi jumlah kemiskinan di Indonesia. Dan tahap terakhir, yaitu interpretasi model. Bila dilihat dari statistik deskriptif tersebut, jumlah kemiskinan rata atau jumlah kemiskinan nasional terus menurun tiap tahunnya. Namun, bila dilihat dari nilai terendah dan tertingginya, justru bertolak belakang. Nilai terendahnya mengalami kenaikan, sedangkan nilai tertingginya mengalami penurunan. Artinya, masih ada provinsi yang belum berhasil menurunkan jumlah kemiskinan di daerahnya. Lalu, bila dilihat dari jangkauan dan keragaman data yang sangat besar dibandingkan nilai rataannya, dapat mengindikasikan terjadinya overdispersi pada data. Terlihat dari diagram kotak garis bahwa data jumlah kemiskinan tiap tahunnya tidak memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Lalu, pusat data yang berada di sebelah kiri atau di bawah pada gambar menginformasikan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin yang cenderung sedikit. Berdasarkan diagram kotak garis tersebut juga bisa dilihat bahwa terdapat pencilan tiap tahunnya. Ketiga titik pencilan tersebut konsisten diwakili oleh Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Histogram juga semakin memperjelas sebaran data yang menjulur kanan dengan range data yang sangat besar. Pemeriksaan multikolinialitas berguna menyeleksi pubah penjelas yang saling berkorelasi masuk ke dalam model. Nilai korelasi yang telah dihitung kemudian disajikan menjadi sebuah matriks segitiga seperti berikut. Dari matriks korelasi tersebut didapatkan dua hubungan korelasi kuat, yaitu korelasi positif antara X5 dan X6 sebesar plus 0,74 dan korelasi negatif antara X8 dan X9 sebesar minus 0,72. Indikasi multikolinialitas juga dapat dilihat dari nilai VIF pada masing-masing pubah penjelas. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak ada nilai VIF yang lebih besar daripada 5, sehingga tidak ada pubah penjelas yang perlu dikeluarkan dalam pembentukan model. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi Poisson.
dan didapatkan pendugaan parameter yang dihasilkan pada tabel. Lalu, dengan menggunakan uji Watt chi-square, didapatkan juga bahwa seluruh pengubah penjelas yang dihasilkan berpengaruh signifikan pada taraf nyata 10%. Kemudian dilakukan pengujian asumsi ekodispersi menggunakan nilai deviance dengan statistik uji sebagai berikut. Dari hasil pengujian tersebut, didapatkan nilai statistik uji sebesar 30.423.194 dengan nilai statistik tabelnya yaitu 106,47. Karena nilai statistik uji lebih besar, maka disimpulkan bahwa asumsi ekodispersi tidak terpenuhi pada taraf nyata 10%. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi general Poisson dengan koefisien parameter yang dapat dilihat pada tabel. Parameter dispersi yang dihasilkan sebesar 497,64. Artinya, model mendeteksi overdispersi pada data. Lalu, dengan menggunakan uji Watt chi-square, didapatkan 8 pubah penjelas yang berpengaruh signifikan pada taraf nyata 10%, yaitu pubah X1, X2, X5, X6, X7, X8, X9, dan X10. Metode terakhir yang dilakukan adalah analisis regresi binomial negatif dengan koefisien parameter yang juga dapat dilihat pada tabel. Parameter dispersi yang dihasilkan sebesar 2,22, artinya model ini juga mendeteksi overdispersi pada data. Lalu dengan menggunakan uji Watt chi-square didapatkan 7 pubah penjelas yang berpengaruh signifikan pada taraf nyata 10%, yaitu X1, X2, X3, X6, X7, X8, dan X9. Ketiga model tersebut kemudian akan dibandingkan nilai pendugaan parameter regresi dan galat bakunya. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa nilai pendugaan parameter yang didapatkan dari ketiga model tidak terlihat berbeda jauh. Namun, terdapat satu nilai pendugaan yang memiliki tanda berbeda, yaitu nilai pendugaan parameter pada koefisien X4, yang dihasilkan oleh regresi Poisson. Nilai koefisien X4 yang dihasilkan bernilai negatif, sedangkan dua nilai koefisien yang dihasilkan oleh regresi general Poisson dan binomial negatif bernilai positif. Berdasarkan perbandingan galat baku antara ketiga model, galat baku yang dihasilkan oleh regresi Poisson jauh lebih kecil daripada kedua model lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pamungkas tahun 2003 yang menyatakan bahwa galat baku yang dihasilkan oleh regresi Poisson akan menjadi underestimate apabila dilakukan pada data yang overdispersi. Kemudian, nilai galat baku yang dihasilkan oleh regresi general Poisson secara umum lebih kecil daripada galat baku regresi binomial negatif, sehingga dikatakan bahwa regresi general Poisson lebih baik dari kedua model lainnya. Pemilihan model terbaik akan diputuskan berdasarkan perbandingan nilai AIC dan BIC yang dihasilkan. Model terbaik adalah model yang memiliki nilai AIC dan BIC terkecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah model regresi general Poisson dengan nilai AIC dan BIC sebesar 2,88 kali 10 pangkat 3 dan 2,92 kali 10 pangkat 3. Model akhir yang didapatkan setelah dikeluarkannya pubah-pubah penjelas yang tidak signifikan adalah sebagai berikut. Dengan interpretasi model, koefisien X1 berarti setiap kenaikan 1% rumah tangga yang memiliki rumah sendiri di suatu provinsi akan menyebabkan rataan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut menjadi 0,16 kali dari nilai awal dengan asumsi pubah lain dianggap tetap. Untuk X2, berarti kenaikan 1% rumah tangga yang memiliki rumah jenis lantai tanah di suatu provinsi, maka akan menyebabkan rataan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut menjadi 0,28 kali dari nilai awal dengan asumsi pubah lain dianggap tetap. Begitupun dengan X5 akan mempengaruhi 0,08 kali dari nilai awal dengan asumsi pubah lain dianggap tetap. X6 akan mempengaruhi minus 0,1 kali dari nilai awal dengan asumsi pubah lain dianggap tetap. X7 akan mengubah 0,18 kali nilai rataan awal dengan asumsi pubah lain yang tetap. X8 juga akan menyebabkan rataan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut menjadi 0,65 kali dari nilai awal dengan asumsi pubah lain yang tetap. X9 akan menyebabkan rataan jumlah penduduk miskin tersebut menjadi 0,27 kali dari nilai awal dengan asumsi pubah lain yang tetap. Dan X10 berarti setiap kenaikan 1 jiwa per kilometer pada rataan penduduk di suatu provinsi akan menyebabkan rataan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut menjadi 0,0003 kali dari nilai awal dengan asumsi pubah lain yang tetap. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data jumlah kemiskinan suatu provinsi di Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2018 memiliki masalah overdispersi.
Masalah overdispersi disebabkan oleh pencilan dan nilai perubahan respon yang besar. Overdispersi dapat mengakibatkan koefisien model regresi Poisson menjadi berbias atau menyimpang dan garis bakunya menjadi underestimate. Regresi general Poisson merupakan model terbaik dari ketiga model dengan nilai AIC sama dengan 2888 dan BIC sama dengan 2892. Berdasarkan model regresi general Poisson terbaik, terdapat 8 perubahan penjelas yang berpengaruh signifikan pada taraf nyata 10% dalam mengaruhi jumlah kemiskinan di suatu provinsi di Indonesia. Yaitu ada perubahan penjelas X1, persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri di suatu provinsi, perubahan X2 yaitu persentase rumah tangga yang memiliki rumah jenis lantai tanah, perubahan X5 persentase rumah tangga yang memiliki kemampuan akses air minum, perubahan X6 persentase rumah tangga yang memiliki kemampuan akses sanitasi layak, perubahan X7 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN, perubahan X8 yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, perubahan X9 persentase jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja, dan perubahan X10 yaitu kepadatan penduduk di suatu provinsi. Perubahan X1, X2, X5, X7, X8, X9, dan X10 memiliki pengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Sedangkan perubahan X6 memiliki pengaruh yang negatif. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk menambah observasi data agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya, juga dapat menambah perubahan penjelas dalam bidang ekonomi, seperti IPM, tingkat inflasi tahunan, dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian juga ini. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.